Lisa dari kelas 12 Tokyo ingin mempresentasikan tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau yang bisa disingkat SPLTV. Jadi kita langsung mulai saja ke pembahasan. Ini kita kesini aja ya. Oke, jadi sekarang saya membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Next. Oke, jadi apa sih SPLTV itu? Jadi SPLTV itu bentuk perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV terdiri dari 3 persamaan yang masing-masing persamaan memiliki 3 variabel. Misalnya tuh X, Y, sama Z. Jadi kalau misalnya SPLDV itu biasanya kan cuma X sama Y doang. Yang 3 variabel ini X, Y, sama Z. Atau nggak bisa pun, yang penting ada 3 gitu loh. Oke. Nah, kita masuk ke bentuk umumnya. Jadi ini bentuk umumnya. Itu yang AX plus BY plus CZ sama dengan D, EX plus FY plus DZ sama dengan H, FX plus J plus KZ sama dengan I, atau ini nih, yang A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1. Di sini juga pokoknya 2 ini jadi 2, terus ini karena ini tuh kayak semacam apa ya, ntar bentuk soalnya bakal kayak gini, bakal antara kayak gini atau kayak gini. Nah, dengan A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, dan atau A1, B1, C1, D2, A2, kayak gitu, dan seterusnya, di mereka semua nih adalah bilangan real. Jadi, keterangannya itu nih, kalau biar lebih jelas, jadi A, E, I, A1, A2, A3 itu koefisiennya dari X, kalau B, F, C, B1, B2, B3 itu mereka tuh koefisiennya dari Y. Terus C, G, K, C1, C2, C3 itu koefisiennya dari Z, dan D, H, I, D1, D2, D3 yaitu merupakan konstantanya. Terus X, Y, Z itu variabelnya gitu. Nah, ciri-ciri dari SPLTV ini itu tuh dia tuh memakai relasi tanda sama dengan seperti ini. Kayak gini. Nah, terus dia juga mempunyai 3 variabel pasti ya, namanya juga linear 3 variabel. Terus ketiga variabelnya juga mempunyai derajat 1 atau enggak berpangkat 1. Jadi dia nggak bakal mungkin berpangkat 2 atau pangkat 3 gitu. Jadi dia nggak ada pangkat-pangkat gitu. Terus kita masuk ke komponennya. Jadi komponennya itu ada 4. Pertama itu ada suku. Jadi suku itu sebuah bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri atas variabel, koefisien, sama konstanta. Setiap suku dipisahkan dengan menggunakan tanda baca penjumlah maupun pengurang. Gitu. Terus kalau variabel itu perubah atau pengganti dari suatu bilangan yang pada umumnya dilambangkan dengan memakai huruf X, Y, dan Z. Terus koefisien. Yang ketiga itu ada koefisien. Jadi koefisien itu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Koefisien disebut juga sebagai bilangan yang terdapat di depan variabel. Sebab penulisan dari satu persamaan, koefisien berada di depan variabel. Terus yang keempat, ada konstanta. Konstanta itu sebuah bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, sehingga akan mempunyai nilai yang tetap atau konstan untuk berapapun nilai variabel atau perubahnya. Nah, sekarang kita masuk ke metode cara penyelesaian dari SPLTV itu. Pertama itu ada eliminasi. Jadi, ini tuh aku ngasih contoh soalnya kayak gini. Terus mari kita kerjakan. Wait. Nah, mari kita sekarang kita kerjakan di sini. Share. Oke. Nah, jadi ini tuh kan tadi kita dapat ya soalnya yang ini. Nah, ini soalnya itu yang 2X
plus 3Y min Z sama dengan 20. Ini yang variabel pertama. Terus ada 3X plus 2Y plus Z sama dengan 20. Ini yang kedua. Terus ada X plus Y plus 2Z sama dengan 15. Ini yang ketiga. Nah, jadi pertama itu, eksploratif itu dapat ditentukan himpunan penyelesaiannya dengan mengeliminasi variabel Z dulu. Nah, pertama jumlahin persamaan 1, ini 1 sama 2. Nah, jadinya gini kan, ini kan variabel 1 sama 2, ini masukin, terus tinggal ditambah. Nah, hasilnya gini deh, 20 tambah 20, 40. Ini sehat. Terus 3, ya plus 2 ya 5 terus 2 plus 3X, 5X. Nah, terus kayak sama dengan 40. Lalu, nah, terus ini kan, jadinya X plusnya sama dengan 8. Terus, kemudian kalikan 2 pada persamaan 2 yang ini. Dan kalikan 1 pada persamaan 1 yang ini. Sehingga diperoleh, jadi nih, si ini dikali 2, si ini dikali 1, kan. Nah, ketemu deh hasilnya kan. Nah, terus setelah mengetahui nilai X, substitusikan ke persamaan 4 sebagai berikut. Nah, kan ini tuh kan tadi 4 kan. Nah, jadi X plus Y sama dengan 8, 5 plus Y sama dengan 8, jadinya Y-nya sama dengan 3. Nah, terus substitusikan nilai X dan Y pada persamaan 2 sebagai berikut. Jadi 3X plus 2Y plus Z sama dengan 20. Nah, terus 3 dikali 5 ditambah 2 kali 3 plus Z sama dengan 20. Tinggal dimasukin gitu loh ke si, apa sih, X sama Y-nya gitu yang tadi udah dicari. Jadinya Z sama dengan min 1. Ya, jadi sehingga diperoleh himpunan penyelesaian 5, 3, sama min 1. Ini kan min 1 Z-nya. Terus Y-nya 3 karena jadi ini. Terus X-nya 5. Tuh. Nih. Nah, sekarang kita lanjut ke substitusi. Ini adalah soal substitusinya. Jadi, kita langsung aja. Pertama, kita tuh bisa mengubah persamaan 1 menjadi Z sama dengan min X min Y min 6 menjadi persamaan 4. Gitu. Jadi, itu dijadiin persamaan 4. Terus kemudian kita dapat mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 2. Kayak gini. Jadi plus gini. Jadi X min 2Y plus Z sama dengan 3, X min 2Y plus min X min Y min 6 sama dengan 3. X min 2 min X min Y min 6 sama dengan 3. Jadinya min 3Y sama dengan 9, Y sama dengan min 3. Nah, habis itu kita dapat menyubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 3 sebagai berikut. Jadi min 2X plus Y plus min X min Y min 6 sama dengan 9. Min 2 X plus Y min X min Y min 6 sama dengan 9. Min 3X sama dengan 16, ini X sama dengan min 5. Terus kita kan udah dapatkan nilai X-nya sama dengan min 5, terus Y-nya juga udah dapatkan min 3. Nah, jadi kita dapat kayak bisa dimasukin ke persamaan 4 untuk memperoleh nilai Z-nya gitu. Nah, jadi Z sama dengan min X min Y 6, Z sama dengan min 6, min 3, min 6. Jadi Z sama dengan 5 tambah 3 kan, karena min ketemu min jadinya plus, ya kan. Min 6 sama dengan 2. Jadi kita dapat hasilnya nih, jadi min 5, min 3, min 2, gitu. Ini kan. Terus sekarang kita ke metode gabungan. Nih. Ini soalnya, ini yang 1, 2, 3 gitu. Nah, jadi dari persamaan ketiga, jadi pola campur itu jadi gabungan antara substitusi sama eliminasi gitu. Jadi langkah pertama menentukan persamaan yang paling sederhana dari ketiga persamaan di atas dapat kita ketahui bahwa
Persamaan ketiga merupakan persamaan yang paling sederhana. Dari persamaan ketiga, nyatakan variabel Z sebagai fungsi Y dan Z sebagai berikut ini. Nah, jadi X plus Y plus 4Z sama dengan 20. X sama dengan 20 min 4Z. Terus lalu disubstitusiin yang satunya tadi di atas ke dalam SPLTV yang pertama. Jadi kayak gini, X plus 3Y plus 2Z sama dengan 16, 20 min Y min 4Z plus 3Y plus 2Z sama dengan 16, 2Y min 2Z plus 20 sama dengan 16, 2Y min 2Z sama dengan 16 min 20, 2Y min 2Z sama dengan 4, jadi Y min Z sama dengan min 2. Ini yang satu, ini yang kedua, terus ini cari yang ketiga. Kemudian substitusikan persamaan satu di atas ke dalam SPLTV yang kedua. Nah, jadinya 2X plus 4Y min 2Z sama dengan 12. 2 kali 20 min Y min 4Z plus 4Y min 2Z dengan 12. Terus 40 min 2Z min 8Z 2Y min 8Z plus 4Y min 2Z sama dengan 12. 2Y min 10Z plus 40 sama dengan 12. Ini ya 2Y min 10Z dengan 12 min 40. Nah, jadi kan gini. 40, 12 min 40 sama dengan min 28. Ini yang ketiga. Nah, dari persamaan 2 dan 3, kita dapat SPLTV Y sama Z. Jadi Y min Z sama dengan min 2, 2Y min 10Z sama dengan min 28. Terus kita ke metode S, eliminasinya. Jadi untuk mengeliminasi atau menghilangkan Y, maka kalikan SPLTV yang pertama dengan 2 supaya koefisien Y kedua persamaan sama. Berikutnya kita selisihkan kedua persamaan sehingga akan kita dapatkan nilai Z seperti berikut ini. Jadi nah, ini Y min Z sama dengan min 2, ini kali 2, kan sama dengan 2, Y min 2Z sama dengan min 4, terus 2Y min 10Z sama dengan min 28, ini kali 1 sama dengan 2Y min 10Z min 28. Nah, ini kan dari kurang, ini hasil kayak gini. Nah, untuk menghilangkan Z-nya itu, maka kalikan SPLTV yang pertama dengan 10, supaya koefisien Z-nya pada kedua persamaannya itu sama gitu. Terus kemudian kita kurangkan kedua persamaan sehingga akan kita dapatkan nilai Y seperti berikut ini. Jadinya Y min Z sama dengan min 2 kali 10. Ini kan jadi sama dengan 10 min 10Z min 20 kan. Terus ini juga 2Y min 10Z min 28 kali 1 sama dengan 2Y min 10 min, jadi sama dengan min 28. Terus ini jadi kurangin jadi kayak gini. Nah, akhirnya tahap ini tuh kita dapat nilai Y-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 2 kan. Nah, terus terakhirnya menentukan nilai X nih. Nah, cara buat menentukan nilai X-nya itu dengan cara memasukkan nilai Z, Y sama Z yang tadi udah ditemuin itu ke dalam SPLTV. Jadinya sebagai contoh berikut ini. Nah, jadi X plus 3Y plus 2Z sama 16 nih kan. Jadinya X plus 3Y plus 2Z sama 16, X plus 3, terus ini kali 1 kan dari sini. Terus ini tambah 2 kali 3 dari sini. Nah, sama dengan 16, jadinya X plus 3 plus 6, kan ini 3 kali 1, 2 kali 3, 6. Jadi sama dengan 16, jadi X plus 9 sama dengan 15, X. Terus kayak dibalik gitu, jadinya kan ini di kesini jadinya min kan, jadi 16 min 9 jadi X dengan 7. Nah, jadi kita dapat tuh X-nya 7, Y-nya 1, Z-nya 3. Jadi kan himpunannya tuh kan gini, kan X ya Z, jadinya 7, 1, sama 3 gitu. Terus kita pakai metode yang Cramer, ini metode paling akhir banget. Ini aku nggak nulis di ketik karena ini aku nggak tahu cara nulisnya, kayak nggak ada simbolnya gitu, jadi aku pakai kertas. Nah, jadi ini tuh soalnya ya, kayak gini. Nah, jadi ini tuh cara nyelesainnya. Min 2, nah ini masukin ke sini, terus ini
isi ininya jadi di kayak gini. Terus pokoknya ini masukin sini, ini masukin sini. Terus ini juga masukin sini, ini juga masukin sini, masukin ini juga sini. Terus ke sini gitu. Nah, jadi ubah SPLTV-nya variabel menjadi matriks kan. Ini tuh namanya matriks. Dari sini ke sini. Jadi hitunglah nilai determinan A, B, sama C. Nah, determinan A-nya itu sama dengan min 164 karena ini, terus determinan B-nya nah, min 18. Determinan C-nya sama dengan min 10. Nah, nilai variabel X. Ganti kolom pertama dengan nilai ruas kanan, ya kan? Sehingga menjadi matriks. Jadi ini X-nya min 30, 4, min 5, terus ini min 29, 4, min 7, 25, 4, 8, terus di sini ada 3, 1, 2, min 8, min 2, 3, 3, 3, 7, 4. Terus di sini ada 2, 1, min 1, 3, min 1, 1, 6, 1, 1. Nah, terus jadi hitung ya determinan X-nya kayak gini. Min 30, min 4, min 5, min 29, 4, min 7, 25, 4, min 8. Terus di sini ada 3, 1, 2, min 18, min 2, 3, 3, 7, 4. Terus ini ada 2, ada 1, min 1, 3, min 1, 1, 6, 1, 1. Tuh. Dari sini ke sini tinggal diturunin. Terus ini kayak dihitung gitu, jadi determinannya ini minus 492, terus ini minus 36, ini minus 10. Nah, terus tinggal dihitung deh nilai variabel X dengan cara determinan X per determinan A, ya kan? Jadi ini kan determinan X-nya min 492, ini determinan A-nya, sedangkan min 164 yang ini. Terus ini juga begitu, nih min 36, terus ini kan min 18, jadi ini tinggal dihitung gitu sih, dibagi dengan sini juga ini sama ini 10 sama dengan 1 gitu. Terus nilai terus ini dari variabel y-nya. Ini kan tadi udah ketemu tuh x-nya tuh. Sekarang itu y-nya. Jadi ganti kolom kedua dengan nilai ruas kanan sehingga menjadi matriks Y. Kayak gini, dimasukin, jadi min 2, min 30, min 5, 1, min 29, min 7, 1, 2, 5, 8, terus ada 1, 3, 2, min 1, min 18, 3, 3, 3, 4. 3, 2, min 1, 2, 3, 1, 1, 6, 1. Nah, terus hitung nilai determinan Y-nya. Jadi kayak tinggal, ini masih kayak sama gitu sih. Gini, terus nilai variabel X-nya kayak tadi yang di atas. Tuh, rumusnya determinan Y per determinan A 164 min 164. Terus ini juga 9 min 90, min 18. Ini tinggal dihitung aja dibagi, ini jadi min 1, ini jadi 5, ini jadi 2. Nah, nilai variabel Z, dan ini untuk sekarang buat nyari variabel Z-nya. Nah, jadi ganti kolom ketiga dengan nilai ruas kanan sehingga menjadi matriks Z. Kan? Jadi ini min 2, 4, min 30, 1, 4, min 9, 1, 4, 25, 1, 1, 3, min 1, min 2, min 18, 3, 7, 3, 3, 3, 1, 2, 2, min 1, 3, 1, 1, 6. Terus hitung nilai determinan Z-nya. Ya kan, sekarang tinggal hitung tuh, min 2, 4, min 30, 1, 4, min 29, min 1, 4, 25. Ini 1, 1, 3, min 1, min 2, min 18, 3, 7, 3, 3. Terus ini 3, 1, 2, 2, min 1, 3, 1, 1, 6. Nah, masukin lagi deh determinan Z, determinan A. Ya kan, ini, terus ini sama 4, terus ini juga begitu. Terus ini juga kan 36 min 18 per min 18 sama min 2. Ini juga min 30 per min 10 sama dengan 3. Nah, jadi kita dapat deh SPL-TV-nya. Yang A itu X-nya tuh 3, Y-nya itu min 1, Z-nya itu 4, terus yang B juga dapat X-nya 2, Y-nya 5, Z-nya min 2. C-nya juga dapat X-nya 1, Y-nya 2, sama Z-nya 3. Oke. Kita coba udahin dulu.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga jelas apa yang aku udah jelasin. Terus ya